nasihat itu diterima. Hendaknya memberi nasihat itu birifkin, dengan lemah lembut. Bukan cuma mulut yang lemah lembut, tapi benar-benar dari hati nasihatin. Karena memang sesama muslim, al muslim akhul muslim. Kalau kita nasihatin lemah lembut dari mulut, tapi hati ada niat yang lain daripada nasihat tersebut, nggak akan diterima. Ya. Litakuna agrab lil qubul. Kenapa? Karena agar lebih gampang atau lebih dekat untuk diterima itu nasihat. Banyak kita kagak nerima nasihat atau nerima, habis itu lupa. Wa min thamma, oleh karena itu, kana as-salafus salih idza aradu nasihat ahad wa'idu sirran. Ini nih tata cara kalau kita mau menasehati saudara kita sesama muslim atau dari keluarga kita, diajarin hendaknya panggil, mau nasihatin panggil orangnya, ini ente begini, ini kasih tahu jangan, ini perbuatan yang tidak baik, kalau dilakukan itu nggak bagus, jangan di hadapan orang ramai kalau kita mau memberikan nasihat, ya, karena nggak bakal diterima. Ya, orang yang menerima nasihat orang bagus nggak? Bagus. Ya, yang kita mesti tahu juga kadarnya nih, kira-kira kalau kita ngomong bakal diterima apa enggak nih nasihat. Kalau enggak, mendingan at-taghaful. Sifat taghaful di akhir zaman ini sangat diperlukan, kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Kenapa ya? Bingung mau ngumpul sama siapa ya? Kebanyakan yang ono begini, yang ono begini, manusia macam-macam. Taghaful tuh urusan masa bodoh. Diri kita, perbaiki diri kita sama Allah di dalam ibadah, bersosial sekedar sebutuhnya aja, selebihnya kita di rumah. Itu namanya taghaful di akhir zaman, ya. Timbang ntar nongkrong di sono, ntar nongkrong di sini, yang tidak memberikan faedah atau tidak memberikan dampak yang baik terhadap kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, siapa orang yang menasehati saudaranya secara sirran, diam-diam, artinya itu arba'uyun, 4 mata dipanggil, ini namanya orang sayang. Dia menghiasi saudaranya dengan akhlak yang baik. Ya, dia benar-benar berarti kepengen saudaranya itu lebih baik akhlaknya. Kalau di hadapan orang ramai, ini namanya merendahkan. Iya kalau diterima, kalau enggak lain cerita, akhirnya jadi bermusuhan. Susah menerima nasihat, benar susah. Bertolak belakang dengan nafsu. Kalau sifatnya hati, itu sifatnya sifat hati yang benar, pasti menerima nasihat. Cuman kalau sifatnya nafsu, apalagi kalau kita lebih tua, yang muda mengingatkan. Makanya itu ada satu hadis Nabi Muhammad kata apa? Yang muda hormatin yang tua. Yang tua sayangi yang muda. Ya, harus seperti itu. Kalau dilakukan, diterapkan apa yang dikatakan Nabi, insya Allah kehidupan kita rapi semuanya. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang setengah tua, ya, semuanya insya Allah rapi. Ya, kalau dia nasihatin secara terang-terangan di hadapan orang ramai, lu begini, ini namanya ngancurin diri orang tersebut. Fadhahu wa syanah, dihancurin tuh diri saudaranya, dirusak, mungkin jauh akhirnya daripada Allah dan Rasulnya. Tadinya dia udah mulai giat untuk ibadah kepada Allah, dia giat mulai ngaji untuk semakin benar dia punya ibadah sama Allah, gara-gara nasehatin langsung di hadapan orang ramai, akhirnya mundur, ogah dah, mau ngaji, caranya begini nih, dihabisin gue di hadapan orang ramai. Nah, sekiranya kalau itu orang bisa terima kali, kalau enggak, apa perasaan yang orang itu bawa nanti? Ya, wa hukiya anna rajulan wa'adhal ma'mun wa aghlaba alaihi faqala lahu khairun minka wa ataman huwa syarrun minni fa inna Musa wa Harun ala nabiyyina wa alaihima afdhalus salatu wassalam
lamma arsalahum Allah Ta'ala ila Fir'aun qala lahum faqula lahu qawlan layyina urfuqa bihi. Ini diceritakan nih, satu orang laki-laki menasehati sultan yang bernama Ma'mun. Di zaman dahulu ada nama sultan namanya Ma'mun, wa aghlaba alaihi. Faqala lahu, akhirnya si Ma'mun kata, khairun minka wa 'adhaman huwa syarrun minni. Lebih baik ente nasihatin orang yang lebih buruk daripada saya. Nasihatin orang yang lebih buruk aja, ngapain nasihatin saya? Karena sesungguhnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu Allah utus kepada Fir'aun untuk menasehati dengan gaulan layyina. Satu orang laki-laki ini menasehati dengan cara yang tidak baik, arti dengan cara yang keras, dengan cara Anda laisa birifkin, enggak dengan lemah lembut. Akhirnya ini Ma'mun kata, udah dijalanin, itu nasihatin orang yang lebih buruk dari saya. Mustinya dengan lemah lembut. Kita itu enggak lihat, baca tuh ayat Al-Quran. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan dengan dengan bahasa yang lemah lembut. Benar-benar menasehati karena dia sesama muslim, bukan karena pengen dapat pandangan orang. Hidup pengen dapat pandangan orang, habis pahala kita. Yang ada penyakit hati. Giran gak dipandang, hancur gak? Hancur, wah dia dihormatin, saya kagak. Bakal jadi timbul seperti itu. Ini penyakit yang sangat amat banyak di diri kita. Gak minta dihormatin, gila hormat. Jadi hidup kita yang terpenting jadilah kita itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad rapi. Syariat kita kerjain. Masa bodoh orang menghormatin atau enggak? Merugikan kita enggak? Tidak merugikan kita. Kalau kita minta dihormatin sama orang, justru kita merugi. Kenapa? Enggak dapat apa-apa. Yang kita dapat nanti penyakit hati. Ketika enggak dihormatin. Kemarin gue dihormatin. Sekarang kok kagak? Akhirnya timbul hasud. Oh begitu. Jadi bagus gak? Nggak bagus dampaknya. Harus dengan rifik. Wayan bagilin nasih, dan seharusnya bagi orang yang menasehati an yara nafsahu dunal mansuh. Hendaknya nih kayak saya ngomong di depan nih. Pantas gak? Nggak pantas sebenarnya. Ini disuruh nih sama mu'allif, hendaknya orang yang memberikan nasihat jangan ngelihat orang yang dinasehati, tapi lihat diri sendiri. Ini nasihat terutama buat diri sendiri. Oke, kalau ada khutbah Jumat tuh ngomong, ya ayyuhalladzina ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat buat saya dan kalian. Pasti yang disebut diri sendiri dulu, baru yang para hadirin. Jadi nih saya duduk di sini nih mesti ngeliat diri saya dulu, kalau enggak bisa. Karena penyakit hati sama siapa aja bakal ada nantinya. Biar sadar diri, kita nih banyak penyakit hati. Sering-sering kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngeliat orang yang dinasehati kayak aneh-aneh, ngeliatin itu orang biar terima ya nasihatnya, nggak bisa, nggak bakal keterima nanti. Enggak beb, saya terima. Nggak bisa begitu. Mulut boleh berkata, tapi hati Allah yang tahu. Kita menghukumi hukum syariat, hukum zahir. Wa an yumahhida ay yaswi lahu bisaton qablan nushi. Dan juga hendaknya menyamakan bagi dirinya, artinya diri saya bisaton qablan nushi. Kita sama semuanya. Ketika ingin menasihati, ini nasihat buat diri saya khususnya dan kepada para hadirin. Kemudian ada satu kisah. Faqad hukiya, telah diceritakan, annal Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain aqbala ala syekh yatawadda wudu'an batilan. Ngelihat ada satu orang tua wudunya tidak sesuai, wudunya ini batil, membatalkan.
Faqala ahaduma lil akhar. Salah satu daripada keduanya nih Sayyidina Hasan wal Husain nih ngomong, ayo kita kasih arahan biar wudunya tidak salah. Faqala ahaduma, ada yang satu ngomong, ya Syekh, inna nurid an natawadda'a baina yadayka hatta tanzura ilaina wa ta'lam man yuhsinu minna al-wudu' wa man la yuhsinu. Fa fa'ala dhalik. Falamma faragha min wudu'ihima qala ana wallahi alladhi la uhsinu al-wudu' wa amma antuma fa kullu wahidin minkuma yuhsinu wudu'uhu. Fantafa'a bidzalik minhuma min ghairi ta'nif wala taubih. Akhirnya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain panggil, ya Syekh, wahai orang tua, ada perhatiin lah, kita wudhu nih udah benar belum nih? Lihatin nih Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain nih, Sayyidis Syabab Ahlid Darain. Perhatiin ya, saya mau wudhu nih, kali ada yang salah. Dua-dua Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain wudhu. Sampai ini Syekh ngomong, ketika udah selesai Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain wudhu, ana wallahi la uhsinul wudu. Ya Allah, wudu aneh tahunya salah. Indah gak nih kalau menggunakan akhlak? Kalau di zaman sekarang orang tua yang udah tua dicontohin, lu bocah nyontohin saya. Iya, mestinya nggak seperti itu. Ini lihat ya adab ini. Ini orang tua bikinin ame Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Ya Allah, iya benar salah. Ente berdua wudunya sempurna, semuanya dilakuin, sunnah-sunnahnya dilakuin. Akhirnya itu nasihat, fantafa'a bidzalik, itu nasihat bermanfaat, itu arahan jadi bermanfaat, tanpa ada menghina, tanpa ada merendahkan, tanpa ada ngatain dan lain sebagainya. Indah kalau kita gunain akhlak yang diajarin Nabi Muhammad. Bahkan ada satu keadaan tuh di dirinya Sayyidina Hasan. Ini kisah diriwayatkan bahwa Sayyidina Hasan lagi jalan sama anaknya berdua. Itu ada satu orang nyamperin ngata-ngatain Sayyidina Hasan. Ente, kataan yang sangat amat kasar. Sayyidina Hasan diem. Anaknya, ketika orang udah jalan, anaknya nanya, ya abah, kok nggak bales kataan ke orang? Bagaimana mau balesnya? Saya nggak diajarin buat ngebales kataan orang. Sampai seperti itu, nggak bisa ngebales, nggak diajarin. Kok bisa sampai seperti itu? Ini akhlak-akhlak yang perlu kita tiru. Ya, kita nggak perlu banyakan begini begitu segala macam. Kita perlunya praktek di dalam kehidupan kita di akhir zaman. Kita punya mulut ngomong yang rapi, sama orang tua kita yang rapi akhlaknya. Kita diajarin semuanya itu. Bahkan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain di dalam ketika lagi makan sama orang tuanya, Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan nggak berani ngambil makanan duluan sebelum uminya. Ya sampai seperti itu. Kalau kita, Mas sediain dong, saya mau makan. Waduh, raja nih. Ya, dia walaupun orang tuanya diain, cuman tidak sepatutnya seperti itu. Ya, mestinya kita meringankan kesibukan atau kerjaan orang tua kita. Ya, mudah-mudahan akhlak kita semakin bagus. Mudah-mudahan kita semakin baik hari demi hari. Mudah-mudahan kita semuanya Allah ampunin dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sakit Allah kasih sehat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi bibarakah sahibul haul al-imam al-kutub al-habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saqqaf wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Walaupun آمين وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم يا أهل الولاية كل حاجة قد يرحم الراحمين قبول